Hai, apa aku boleh bergabung? Ucap Dirga sambil tersenyum. Tentu saja. Silahkan. Winda membalas senyumannya. Winda tidak menyangka bisa secepat ini bertemu lagi dengan orang yang menolongnya. Terima kasih. Aku melihatmu dari jauh, dan aku tidak ada teman untuk makan. Jadi, aku memutuskan untuk bergabung dengan kalian. Oh iya, aku lupa menanyakan namamu kemarin. Dirga mengulurkan tangannya. Aku Winda. Dan yang ini adalah sahabatku, Intan. Intan langsung menjabat tangan Dirga saat tersadar dari lamunannya. Intan mengagumi pria yang ada di depannya itu. Winda menceritakan kejadian pertama kali dia bertemu dengan Dirga, dan pria itulah yang menolongnya dari Ari. Mereka saling mengobrol dan bercanda, sampai jam istirahat mereka selesai dan akhirnya berpisah. Winda masuk ke departemen IGD dari pintu belakang. Tiba-tiba, ada seseorang yang membekap mulutnya dari arah belakang, dan menariknya masuk ke dapur perawat. Winda meronta-ronta, mencoba melepaskan diri dari pria itu. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Beruruak. Winda tersandar di sebuah lemari dengan mulut masih dibekap dengan tangan pria itu. Ternyata, pria yang membekapnya itu adalah Ari. Berjanjilah untuk tidak berteriak. Maka, aku akan melepaskan tanganku. Ari mencoba bernegosiasi. Winda menyingkirkan paksa tangan Ari. Apa-apaan kamu? Lepaskan aku. Ternyata kamu ada hubungannya dengan pria tadi. Aku tidak suka kamu dekat-dekat dengan pria lain. Kamu telah menyakiti perasaanku jika seperti itu. Ari mencengkram kedua tangan Winda. Cukup. Hubungan kita sudah berakhir. Jadi, jangan memperlakukan aku seperti ini. Winda teramat kesal dengan sikap Ari. Bahkan Winda mulai menyesal pernah mempunyai hubungan dengannya. Aku tidak peduli. Aku sangat merindukanmu, Winda. Tiba-tiba, Ari memeluk Winda dengan erat. Namun, Winda meronta-ronta mencoba melepaskan diri dari pelukan Ari. Dasar laki-laki biadab. Di saat waktu yang bersamaan, Dirga masuk ke dapur untuk mengambil air minum setelah menyelesaikan tugasnya menangani pasien gawat darurat. Dirga terkejut melihat pemandangan di depannya itu. Apa kalian tidak ada tempat lain untuk bermesraan? Pasangan yang aneh. Kenapa kalian selalu memamerkan hubungan kalian di depanku? Dirga melirik sinis ke arah Winda dan Ari. Ari melihat seorang pria yang tidak asing di ingatannya itu. Kemudian Ari teringat, bahwa pria yang berdiri di hadapannya itu adalah orang yang bertemu dengannya di kafe waktu lalu. Pria itu memakai jas berwarna putih, berlengan pendek dengan tulisan dokter muda di bagian dada. Ari memilih untuk tidak mempersulit keadaan. Kemudian, Ari berjalan pergi sambil menatap Dirga dengan tatapan penuh kebencian. Tatapan itu seolah-olah tatapan ancaman kepada Dirga yang selalu menggagalkan rencananya. Kamu sudah salah paham, Dirga. Maaf. Maksudku, Dokter Dirga, hubungan kami telah usai. Kejadian yang sebenarnya tidak seperti apa yang kamu lihat barusan. Winda menjelaskan karena tidak ingin ada gosip yang tidak-tidak tentang dirinya. Terserah. Tidak ada urusannya juga denganku. Ucap Dirga dengan cuek. Rupanya kamu seorang dokter. Winda mengalihkan pembicaraan. Baru calon. Aku masih harus banyak belajar, kata Dirga dengan merendah. Keduanya saling mengobrol sambil meminum teh di dapur khusus perawat. Mereka saling bercanda dan tertawa. Entah mulai sejak kapan, mereka menjadi lebih akrab dan berteman baik. Winda jadi berpikir. Setidaknya dia tidak terlalu memperdulikan tentang masalahnya dengan Ari yang selalu mengacaukan hari-harinya di tempat kerja. Kini, suasananya sedikit berubah semenjak Winda berteman dengan Dirga. Hari sudah sore, jam pulang pun telah tiba. Winda sampai di rumah dengan tepat waktu, karena hari ini jalanan tidak begitu ramai. Winda segera menuju ke kamarnya untuk mandi, karena tubuhnya sudah merasa gerah. Namun, Winda mendengar bundanya sedang mengobrol dengan seseorang di dapur. Bunda lagi berbicara dengan siapa? Winda bertanya-tanya dalam hati. Kemudian Winda berjalan dan menghampiri bundanya di dapur. Ternyata, bunda sedang memasak dan ditemani oleh Louis. Dia memakai setelan kemeja berwarna merah maron, celana panjang hitam dan celemek yang terpasang rapi membungkusnya di bagian depan.
Winda pun tersenyum melihat pemandangan di depannya itu. Bunda terlihat sangat bahagia ditemani oleh Louis. Memang sudah lama Bunda menginginkan seorang anak laki-laki. Tapi, karena kondisi kesehatan Bunda yang tidak memungkinkan untuk mempunyai anak lagi setelah melahirkan Winda, maka Bunda mengubur dalam-dalam keinginannya itu. Louis adalah pria yang baik dan pintar. Dia tahu bagaimana cara menyenangkan hati Bunda dan dari perlakuannya terhadap Bunda, terlihat jelas sekali ketulusan dan kasih sayang seorang anak terhadap orang tuanya. Winda terharu melihat Bunda bahagia atas kehadiran Louis di sampingnya. Winda terus mengamati pemandangan tersebut dari kejauhan. Sampai akhirnya, ada tangan hangat yang membelai rambut panjangnya dan mengecup keningnya. Winda sedikit terkejut ada yang mengetahuinya sedang mengintip dari kejauhan. Ayah. Baru pulang ya? Winda menyambut tangan kanan ayahnya dan menciumnya. Pemandangan yang indah kan? Ayah pun menyukainya. Apakah peri kecil ayah merasakan hal yang sama? Ayah balik bertanya. Seketika itu, wajah Winda memerah, kemudian menunduk untuk menyembunyikan pipinya yang semakin hangat. Winda mau mandi dulu ya. Winda berlalu menuju kamarnya, dan meninggalkan ayahnya yang sedang tersenyum geli melihat ekspresi peri kecilnya. Peri kecilku sudah tumbuh dewasa rupanya. Gumam ayah sambil tersenyum. 15 menit kemudian, ada yang mengetuk pintu kamar Winda. Tok tok tok. Winda baru saja selesai mandi, dan hanya memakai handuk yang membalut tubuhnya yang masih basah. Winda segera menuju pintu untuk membukanya. Iya, sebentar Bun. Tumben Bunda begitu tidak sabar mengetuk pintu hingga berkali-kali. Mungkin karena ada tamu yang sedang menunggunya di bawah, batin Winda. Ceklek. Winda berteriak histeris. Winda terkejut. Ternyata, Louis yang mengetuk pintu dari tadi. Winda merasa sangat malu, karena membuka pintu hanya berbalut handuk kimono. Seketika itu, Winda langsung menutup pintu dengan kecepatan kilat. Namun, tanpa disengaja pintu itu membentur dahi Louis. Karena pria itu sudah melangkah maju. Karena mendengar benturan yang begitu keras, Winda segera membuka pintunya lagi dan melihat keadaan pria itu. Winda merasa sangat bersalah. Louis, apa kamu baik-baik saja? Winda bertanya dengan rasa sangat bersalah sambil meniup-niup dan mengusap dahi Louis. Tiba-tiba sikap manja Louis semakin menjadi. Sakit sekali. Louis memejamkan matanya sambil sesekali mengintip Winda yang masih mengkhawatirkannya. Aku tidak tahan. Winda semakin khawatir, karena Louis merintih kesakitan. Aduh. Maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku tadi terkejut dan langsung menutup pintu. Sebelah mana yang tidak tahan? Sakit ya? Aku tidak tahan. Melihatmu hanya memakai handuk kimono, ucap Louis. Cepat kenakan pakaianmu. Louis terkekeh. Winda terdiam sesaat mendengar ucapan Louis. Dasar. Winda memukul dada Louis dan mendorongnya pergi. Hahaha. Cepat turun. Semua sudah menunggumu untuk makan malam, ucap Louis di balik pintu. Beberapa menit kemudian, Winda sudah rapi dengan memakai celana pendek dan baju berwarna kuning. Winda segera turun dan menuju ke ruang makan. Semua merasa sangat bahagia menikmati makan malam yang nikmat, dan obrolan-obrolan yang menambah kehangatan suasana ruang makan tersebut. Bunda selalu memperhatikan Louis. Bunda memberikan jenis masakannya satu persatu ke piring Louis untuk dicicipinya. Perhatian Bunda Puspitasari itu, biasanya selalu diberikan kepada Winda. Namun, malam ini dia merasa sedikit cemburu terhadap Louis. Karena Bunda selalu memperhatikan Louis daripada putrinya sendiri. Di penghujung makan malam, Louis menggenggam tangan Winda dengan lembut. Dia terkejut, dan menoleh ke arah Louis. Winda memberikan isyarat melalui tatapannya, agar Louis tidak melakukan hal itu di depan orang tuanya. Lepaskan. Jangan membuatku malu di depan ayah dan bundaku, ucap Winda dalam hati. Namun, Louis hanya membalasnya dengan senyuman mempesonanya. Setelah itu, Louis berbicara kepada kedua orang tua Winda. Tuan Hermawan dan Nyonya, saya ingin meminta izin untuk mengajak Winda pergi jalan-jalan besok sore, ucap Louis.
Louis menatap kedua orang tua Winda, dan berharap akan mendapatkan izin dari orang tuanya itu. Bunda pun tersenyum dengan bahagia. Tentu saja boleh. Ayah juga pasti akan mengizinkan kalian. Benar kan ya? Bunda menoleh ke arah ayah. Iya, tentu saja boleh nak Louis. Pergilah. Ajaklah Winda jalan-jalan, agar kalian bersama-sama bisa melepas lelah setelah bekerja. Louis menatap Winda dengan senyum penuh kebahagiaan. Karena telah mendapatkan izin dari kedua orang tua Winda. Setelah selesai makan malam, Louis masuk ke ruang kerja ayah Winda untuk membicarakan beberapa masalah pekerjaan. Sementara itu, Winda membantu Bunda untuk mencuci piring di dapur. Bunda sangat menyukai Louis. Dia pemuda yang baik, sopan, dan sudah sukses di usianya yang masih muda. Setelah selesai mencuci piring, lalu Bunda menceritakan kebaikan Louis dan sambil mengupas buah di sebelah Winda. Winda terus mendengarkan cerita bundanya tentang kekaguman Louis. Memang terlihat jelas, Bunda lebih suka melihat Winda berpacaran dengan Louis, daripada dengan Ari yang tidak tahu sopan santun itu. Malam semakin larut. Louis berpamitan untuk pulang, kemudian Winda mengantarnya sampai ke depan pintu. Kamu tetap terlihat cantik dengan penampilan seperti itu. Tentu saja. Aku kan wanita, tidak mungkin terlihat tampan. Winda mulai terbiasa dengan kata-kata jahil Louis, dan menanggapinya dengan santai. Aku serius Winda, ucap Louis dengan sungguh-sungguh. Kamu sangat pintar ya. Menyihir Bunda sampai sangat menyukaimu. Winda mengalihkan pembicaraan. Tapi, aku belum bisa menyihirmu agar bisa menyukaiku. Louis terus memberikan serangan kepada Winda. Aku rasa, kamu akan segera berhasil. Lalu, Winda berjalan masuk ke dalam rumahnya dengan langkah cepat, sambil tersenyum malu-malu. Yes! Teriak Louis dengan hati yang berbunga-bunga. Setelah itu, Louis masuk ke dalam mobilnya, dan melaju ke tengah jalan dengan terus tersenyum simpul karena sangat bahagia. Sesampainya di rumah, Louis terus mengirimkan pesan kepada Winda. Aku sudah sampai di rumah. Sampai ketemu besok sore. Aku akan menjemputmu, isi pesan Louis. Winda tersipu malu membaca pesan dari Louis. Siapa juga yang nanya? Gumam Winda sambil tertawa geli. Beberapa saat kemudian, Winda sudah terlelap di tempat tidur kesayangannya. Pagi harinya, di departemen IGD. Hari ini Dirga tidak terlihat bekerja. Winda bertanya kepada Risa. Kenapa Dirga tidak terlihat di rumah sakit? Kemudian, Risa menceritakan semuanya kepada Winda, apa yang sudah dia dengar tadi dari para seniornya. Katanya, dokter Dirga itu sedang sakit. Apalagi semalam dia pingsan karena terlalu memaksakan diri mulai pagi. Kata senior, wajahnya sangat pucat, dan dokter Dirga memegang dadanya terus. Ucap Risa.